Tipe kepribadian INTJ yang berpola pikir stoik adalah tipe individu yang hidup dengan kendali batin yang kuat, logika yang dominan, dan emosi yang dikendalikan secara sadar, bukan ditekan secara membabi buta. Mereka bukan manusia dingin tanpa perasaan, melainkan manusia yang menolak diperbudak oleh perasaan. Bagi mereka, emosi adalah sinyal, bukan penguasa. Pola pikir individu ini terbentuk dari dua hal utama yang saling memperkuat. Cara berpikir strategis khas INTJ dan sikap hidup stoik yang menekankan kendali diri. Hasilnya adalah individu yang terlihat tenang, kaku, dan sulit digoyahkan, namun sebenarnya sedang bekerja secara mental jauh lebih dalam daripada kebanyakan orang. Tipe kepribadian ini memandang hidup sebagai sesuatu yang harus dipahami, bukan diratapi. Mereka tidak mencari kenyamanan emosional dari dunia luar. Ia mencari kejelasan, struktur, dan kendali atas dirinya sendiri. Hal-hal di luar kendalinya akan dianggapnya tidak layak menguras energi mentalnya. Bukan karena mereka tidak peduli, melainkan karena mereka memahami batas antara apa yang bisa diubah dan apa yang hanya bisa diterima. Dalam berpikir, mereka sangat fokus pada sebab dan akibat. Tipe kepribadian ini sangat tidak tertarik pada drama, keluhan, atau reaksi emosional yang tidak menghasilkan solusi. Setiap kejadian diprosesnya secara mental, dipilah mana yang relevan dan mana yang harus dibuang. Proses ini membuat mereka terlihat dingin yang padahal sebenarnya mereka hanya sangat selektif dalam memberi fokus dan perhatiannya. Emosi bagi INTJ stoik bukan sesuatu yang harus diluapkan, melainkan diatur dan ditertibkan. Mereka sadar bahwa emosi yang tidak dikendalikan akan merusak penilaian, dan penilaian yang rusak akan menghasilkan keputusan yang buruk. Karena itulah, mereka cenderung menunda reaksi menganalisis perasaan mereka sendiri, lalu memutuskan apakah perasaan itu layak atau tidaknya untuk diikuti. Mereka tidak percaya bahwa hidup harus selalu terasa menyenangkan. Mereka percaya hidup harus masuk akal. Kenyamanan bukan prioritas utama, ketepatan dan konsistensi jauh lebih penting. Mereka rela merasa tidak nyaman selama itu membawa pertumbuhan, kestabilan, dan kemajuan jangka panjang. Individu ini memiliki hubungan yang unik dengan penderitaan. Mereka tidak memujanya, tetapi juga tidak lari darinya. Penderitaan dipandangnya sebagai informasi, bukan hukuman. Sesuatu yang bisa dipelajari, dianalisis, dan diintegrasikan ke dalam pemahaman diri. Sikap ini membuat mereka tahan banting secara mental, namun juga beresiko membuatnya jadi terlalu keras pada diri sendiri. Dalam relasi sosial, mereka tidak membutuhkan banyak orang. Baginya kualitas jauh lebih penting daripada kuantitas. Mereka menghargai kejujuran, konsistensi, dan kedalaman berpikir. Basa-basi, kepalsuan, dan permainan emosi dianggap sebagai pemborosan energi. Karena itulah mereka sering disalahpahami sebagai sombong atau antisosial, padahal sebenarnya mereka hanya tidak tertarik pada interaksi yang dangkal. Secara moral, INTJ stoik cenderung memiliki standar internal yang tinggi. Mereka tidak mudah dipengaruhi oleh tekanan sosial atau opini umum. Penilaian benar dan salah dibangunnya dari prinsip pribadi yang telah dipikirkan matang-matang. Sekali prinsip itu terbentuk, mereka akan menjaganya dengan ketat bahkan jika itu membuatnya harus berjalan sendirian. Tipe kepribadian INTJ stoik adalah individu yang tenang di dalam kekacauan, berpikir jernih di bawah tekanan, dan hidup dengan kesadaran penuh bahwa hidup memang tidak adil dan tidak selalu menyenangkan, namun ia tetap bisa dijalani dengan bermartabat. Mereka adalah individu yang tidak mengejar validasi, tidak bergantung pada pujian, dan tidak runtuh oleh penolakan. Singkatnya, INTJ yang berpola pikir stoik adalah manusia yang memilih menguasai diri sendiri sebelum mencoba menguasai dunia. Mereka hidup bukan untuk bereaksi, melainkan untuk memahami. Bukan untuk merasa benar, melainkan untuk berpikir benar. Dan bukan untuk terlihat kuat, melainkan untuk benar-benar stabil dari dalam. Dan sama seperti individu lainnya, tipe kepribadian ini juga memiliki sisi gelapnya tersendiri. Sisi gelap dari INTJ dengan pola pikir stoik bukanlah kejahatan yang meledak keluar,
melainkan kerusakan yang bekerja diam-diam dari dalam. Justru karena mereka terlihat tenang, rasional, dan terkendali, sisi gelapnya sering luput untuk disadari, baik oleh orang lain maupun oleh dirinya sendiri. Sisi gelapnya yang pertama adalah penyangkalan emosi yang terselubung. INTJ Stoik sering mengira mereka telah menguasai emosi, padahal yang terjadi adalah emosi itu dipendamnya dan dikunci dengan rapat, bukan diproses, tetapi diarsipkan. Dalam jangka panjang, ini berpotensi menciptakan ketegangan batin, kelelahan mental, dan ledakan emosional yang muncul di waktu yang tidak terduga. Mereka bisa merasa baik-baik saja secara logis, namun kosong secara batin. Sisi gelapnya yang kedua adalah rasa superior intelektual yang tidak disadari. Terbiasa berpikir panjang, rasional, dan tidak reaktif, membuatnya cenderung mudah menganggap orang lain lemah, berisik, atau tidak dewasa secara mental. Ini bukan kesombongan yang ditampilkan terang-terangan, tetapi keyakinan sunyi bahwa kebanyakan orang tidak berpikir sejauh ini. Kecenderungannya ini jika tidak dikoreksi, bisa berkembang menjadi sikap meremehkan manusia lain. Sisi gelapnya yang ketiga adalah dingin secara emosional, namun keras secara penilaian. Mereka bisa menuntut kedewasaan emosional tinggi dari orang lain, sementara lupa bahwa tidak semua orang memiliki struktur batin yang sama. Akibatnya, mereka bisa tampak tidak berempati, sulit dipahami, dan tidak fleksibel dalam hubungan atau interaksi. Bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena mereka menilai emosi dengan standar logikanya sendiri, bukan dengan pemahaman manusiawi. Sisi gelapnya yang keempat adalah isolasi yang dibenarkan secara intelektual. INTJ Stoik sangat pandai membenarkan kesendirian mereka. Mereka bisa menganggap menjauh dari manusia sebagai bentuk kebijaksanaan, padahal terkadang itu adalah mekanisme perlindungan diri dari luka lama atau kekecewaan yang belum tersembuhkan. Dan mereka biasa melabelinya sebagai bentuk dari ketenangan, padahal sebagian adalah penghindaran. Sisi gelapnya yang kelima adalah kontrol berlebihan terhadap diri sendiri. Mereka adalah individu yang menuntut ketegaran tanpa kompromi. Lemah dianggapnya sebagai kegagalan, istirahat emosional dianggapnya sebagai pemborosan. Dan dampaknya, mereka bisa menjadi sangat kejam pada diri sendiri. Sulit memaafkan kesalahan pribadi, dan hidup dalam tekanan batin yang konstan meski dari luar tampak stabil. Dan sisi gelapnya yang keenam adalah kesulitan mempercayai orang lain secara utuh. Karena mereka terbiasa mengandalkan logika dan kendali diri, mereka jarang benar-benar membuka ruang ketergantungan emosional pada orang lain, dan ini bisa membuat hubungan terasa sepihak atau berjarak. Serasa mereka hadir secara mental, namun tidak sepenuhnya hadir secara batin. Sisi gelapnya yang ketujuh adalah ketidakmampuan menikmati momen secara spontan. Segalanya dianalisis, dipikirkan dampaknya, dan diukur nilainya. Akibatnya, hidup bisa terasa kering, terlalu serius, dan minim rasa hangat. Mereka hidup dengan kepala yang sangat aktif, namun hati yang jarang dibiarkan bebas. Ini adalah sisi gelapnya yang bahkan bagi dirinya sendiri paling merepotkan. Intinya, sisi gelap INTJ Stoik bukan tentang menjadi jahat, melainkan menjadi terlalu keras, terlalu tertutup, dan terlalu percaya bahwa logika selalu cukup. Padahal manusia tidak hanya butuh ketenangan dan kendali, tetapi juga keterhubungan dan penerimaan emosi. Dan jika ia lupa bahwa mengendalikan emosi bukan berarti mematikan kemanusiaan, INTJ tipe ini paling berbahaya bukan bagi orang lain, melainkan bagi dirinya sendiri. Baiklah kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.